Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul, Perlunya Kristus Mengambil Sifat Manusia. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tatanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Zakaria 6 ayat 13. Suatu pertanyaan penting adalah apakah memang perlu bagi Kristus untuk mengambil sifat manusia? Sudah jelas sangat perlu. Nah, paling sedikit ada 4 alasan penting mengapa Kristus perlu untuk mengambil sifat manusia. Marilah kita lihat satu persatu sesuai dengan tulisan di Alkitab. Yang pertama, Yesus adalah Mesias, dan sebagai Mesias, Yesus harus menempati posisi imam besar atau pengantara antara Allah dan manusia. Kita baca dalam Zakaria 6 ayat 13, Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Fungsi ini membutuhkan sifat manusia karena Kristus memenuhi kualifikasi tersebut, yaitu ia dapat mengerti orang-orang jahil dan orang-orang yang sesat karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ibrani 5 ayat 2. Dan juga bagian B, ia yang menaruh belas kasihan dan yang setia. Sebab dalam segala sesuatu ia telah dijadikan sama dengan saudara-saudaranya. Ibrani 2 ayat 17. C, ia dapat menolong mereka yang dicobai karena ia sendiri telah menderita akibat pencobaan. Ibrani 2 ayat 18. Bagian D, ia bersimpatik dengan kelemahan karena ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Yang kedua, untuk menjangkau dan menyelamatkan manusia di mana mereka berada, termasuk orang yang paling hina sekalipun atau orang yang tanpa memiliki pengharapan, maka ia turun ke tingkat seorang hamba. Filipi 2 ayat 7. Yang ketiga, untuk memberikan hidupnya bagi dosa dunia. Sifat ilahi Kristus tidak bisa mati. Oleh sebab itu, agar ia bisa mati, maka Kristus harus memiliki sifat manusia. Ia menjadi manusia dan membayar hukuman dosa, yaitu maut. Roma 6 ayat 23, 1 Korintus 15 ayat 3. Sebagai manusia ia merasakan kematian semua orang. Ibrani 2 ayat 9. Yang keempat, untuk menjadi teladan kita. Untuk memberi contoh bagaimana manusia harus hidup. Maka Kristus harus hidup sebagai Adam kedua namun tanpa dosa. Ia menghilangkan mitos bahwa manusia tidak dapat mematuhi hukum Allah dan memperoleh kemenangan atas dosa. Ia menunjukkan bahwa kemenangan itu mungkin bagi umat manusia agar setia kepada kehendak Allah. Dalam kuasanya, kemenangannya kita dapat menjadi miliknya. Yohanes 16 ayat 33. Dengan memandang kepada Kristus, manusia dapat diubah menjadi serupa dengan hambanya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18. Marilah kita senantiasa memandang kepada Kristus agar kita dapat makin berubah memiliki kebenarannya yang maha mulia itu. Kiranya Tuhan memberkati.